Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman sekalian, ada masanya di mana iman kita terasa lelah atau goyah. Mungkin kamu saat ini sedang atau pernah dalam fase di mana muncul permasalahan seperti kehilangan seseorang yang kita kasihi. Musibah yang begitu berat, tidak percaya diri, mengalami bullying, tidak dihargai, tidak diharapkan, sehingga kita sering membuat hati kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Saat kita mengalami persoalan, kekhawatiran, ketidakpastian dalam hidup, hal apa yang perlu kita harus lakukan? Mazmur 40 akan menjadi dasar firman Tuhan yang menuntun kita untuk dapat memahami tentang Song of Faith dan menolong setiap kita untuk dapat mengerti bagaimana Allah bekerja dalam doa umat-Nya yang menantikan pertolongan. Happy ending. Ya, Mazmur 40 adalah penutup dari rangkaian Mazmur 34 hingga 39, di mana penulis Mazmur mengalami pergumulan yang begitu berat. Sebetulnya apa sih yang dihadapi penulis Mazmur sampai-sampai ia bergumul dengan Tuhan? Yuk kita telusuri bersama-sama. Pergumulan yang pertama, mereka doa memohon perlindungan dari orang-orang yang ingin menindas mereka. Selain itu, pergumulan mereka adalah doa minta pertolongan terhadap musuh yang ingin menyerang mereka. Kemudian, pemazmur juga menaikkan permohonan doa, meminta hikmat agar dijauhkan dari kehidupan orang yang fasik, yang jauh daripada Tuhan. Ada juga doa permohonan kesembuhan dari penyakit yang mereka alami. Paling terakhir, penulis Mazmur doa minta tolong kepada Tuhan. Berat juga ya rintangan dan cobaan hidup yang pemazmur alami. Kalau dipikir-pikir, tidak mudah loh untuk beriman dalam situasi apapun yang kita hadapi. Tapi lihatlah apa yang Allah lakukan bagi umat-Nya yang setia datang dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepadanya. Ini jawaban Tuhan. Ia menjenguk atau dalam bahasa aslinya menghampiri dan mendengarkan teriakku minta tolong. Itu terdapat dalam ayat kedua. Pengalaman pemazmur mungkin bisa jadi pembelajaran bagi setiap kita untuk tetap setia dalam perkara yang kita hadapi. Karena pertolongan tentu akan tiba saatnya bagi kita yang beriman kepada Dia. Selain itu teman-teman sekalian, Allah tidak melepaskan kita, melainkan Ia mengangkat kita dari lubang kebinasaan dan menetapkan langkah yang tepat bagi saudara dan saya. Itu terdapat dalam ayat yang ketiga. Ini adalah jaminan pertolongan yang Allah anugerahkan kepada kita yang beriman kepadanya dalam pergumulan yang kita hadapi. Penulis Mazmur dapat kuat menjalani kehidupan, pergumulan hidup yang ia hadapi karena ia tahu siapa yang memelihara kehidupannya. Ia tahu kepada siapa ia memperoleh damai sejahtera dalam hidupnya. Sama seperti nyanyian yang akan saya bawakan. Nyanyian ini adalah deklarasi iman kepada Allah bahwa pemeliharaan dan anugerahnya cukup bagi hidup kita yang percaya dan beriman kepadanya. Ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Taklah
yang ku percaya bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Betapa heran aku dapatkan iman yang menyelamatkanku, dan percaya kepada firman-Nya, beroleh damai di hati. Namun ini yang ku percaya bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Namun ini yang ku percaya bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Teman-teman yang terkasih, bagian terakhir dalam rangkaian rencana Allah bagi kehidupan pemazmur agar dapat melewati segala pencobaan yang berat, yaitu dengan memberi nyanyian baru dan memuji Allah kita. Itu sebuah ajakan dari Allah sendiri kepada umatnya. Allah ingin membuktikan dalam situasi apapun Ia akan selalu ada bersama dengan kita. Begitu pula dengan Kristus telah menanamkan iman dalam hati kita, maka Ia juga akan menguatkan kita untuk terus bertekun dalam kehidupan kita. Untuk itu teman-teman sekalian, mari selalu memusatkan dan mengarahkan perhatian seutuhnya kepada Dia, sehingga kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita di hadapannya. Dengan demikian, kita dapat mengatakan hal yang sama seperti Rasul Paulus ungkapkan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.